Permisi ya Om. Ustadz, saya jalan duluan ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Ustadz, anak walat belum cukup dewasa. Harap maklum, jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya bangga sama kamu, Faruk. Masya Allah, luar biasa. Bukan hal yang mudah untuk meminta maaf. Syukron kasiron nih. Sama-sama. Antum berdua memang sangat tidak bisa diandalkan. Syukron kasiron. Astagfirullahaladzim. Buk. Apa emang? Itu bocah. Ya Allah, rimba Bang Ustaz. Rimba. Berani antum masih ada di sini ya. Menginjakan kaki antum di atas sini ya. Gara-gara antum semuanya jadi repot. Semua cari antum kemana-mana. Lagian sih Om, segala dicari. Nyari masalah sendiri sih. Mandi. Su'ul adab. Masih bisa menyalahkan orang lain. Antum betul-betul orang munafik. Tidak punya sopan santun. Tidak bisa menghargai senior di sini. Tidak punya rasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lipat. Allahu Akbar ya Allah. Rimba. Jangan antum naik ke atas pohon. Kenapa? Kalau antum naik, kenapa jatuh ke bawah? Nanti tulang belulang antum remuk, sakit. Ya Allah, antum sudah ana anggap sebagai adik ana sendiri. Keluarga ana di pesantren anu. Jadi hati-hati, jaga diri ya. Sebenarnya. Om sehat. Faruk, mohon maaf lahir batin. Saya dengar dari Mang Kandar, katanya kamu berhutang minta maaf karena salah paham sama Rimba. Bala Ustaz. Faruk dengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, yang intinya, apabila kita merasa bersalah terhadap saudara, menganiaya badan atau harta, maka bersegeralah untuk minta maaf sebelum semuanya terlambat. Bala Ustaz. Ayo minta maaf. Rimba, maafkan ana. Ana salah paham sama antum sehingga ana menuduh yang tidak-tidak. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ana hanya manusia karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap keluarga bagaimanapun. Ya Rimba? Iya. Rimba, tolong maafin Gabuk ya atas kesalahannya Gabuk. Tolong dimaafin. Yo, ambu juga yo. Maafkan sepenuh hati yo. Iya. Maafnya. Masalah baru. Sebenarnya, gua udah maafin semuanya Om. Gue juga paham sama sifat Om yang kayak anak kecil. Om jaga kesehatan ya. Jangan teriak-teriak terus. Gua khawatir ntar pita suara Om rusak. Permisi ya Om. Ustadz, saya jalan duluan ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Ustadz, anak walat belum cukup dewasa. Harap maklum, jangan dimasukkan ke dalam hati. Saya bangga sama kamu, Faruk. Masya Allah, luar biasa. Bukan hal yang mudah untuk meminta maaf. Dan kamu jangan merasa karena kamu meminta maaf, harga diri kamu jatuh. Jangan. Tidak sama sekali. Justru insya Allah, pada saat kamu meminta maaf, maka Allah akan memuliakan kamu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Fadal Ustaz. Ini panas enggak, hujan enggak?
Ngapain kamu gabuk? Bawa payung? Itu hanya bumbu-bumbu kehidupan saja, Ustaz. Hah? Ada pepatah bilang sedia payung sebelum hujan. Oh, iya bagus sih. Kamu Irman, ngapain? Kamu bawa bangku sama kipas? Ada juga pepatah bilang sedia kursi sebelum varises. Sebelum pegal. Yang itu baru saya dengar. Memang baru diciptakan, Ustaz. Sama seniman Indonesia. Ya sudahlah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suul adab itu manusia. Farah itu si rimba. Bikin harkat dan martabat anak menukik tajam di depan Ustadz Zainal. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Yang seperti itu wajib kita jihad. Istighfar, Bang Ustadz. Allahu Akbar. Pleng, kita mau ngapain sih? Katro, Ale mau dimarahin sama mama? Hah? Katoran dua itu harus patroli. Iya, tapi kenapa mesti mendik-mendik begini? Aduh Katro, Ale mau ketemu sama dua orang kiamat. Tapi kenapa mesti pakai tutup kuping? Gitu ya? Iya. Jadi begini Katro, pepatah mengatakan katoran dua sudah siapkan payung sebelum hujan yang manis. Hujan? Kagak ada mendung, Pleng. Aduh mamai, Katro. Capek ya, beta ngomong dengan si. Capek. Wah, hujan. Pleng, mari, tunggu. Assalamualaikum, Cedio. Waalaikumsalam. Kebetulan, Cek. Umi menitipkan amanah. Ini untuk Cedio. Tolong diberikan ke Faang ya, Cek. Oh gitu. Ya udah, nanti Cedio kasihkan ke Mang Kandar. Biar Mang Kandar yang sampaikan ke Faang, ya? Sebelumnya terima kasih ya, Cek. Iya, sama-sama Neng Fatin. Ya udah, kalau gitu Cedio masak dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pleng, kita kan harusnya mulai patroli di Los A. Kenapa ke sini, Pleng? Tro, Los ini rawan sama orang-orang yang semberes. Yang bener lu. Iya, udah jalan. Bisa gitu ya? Waduh, tuh kan? Neneng cantik. Neng, ini toko tutupnya jam berapa, Neng? Kenapa sih, Bang? Jam 10 malam. Aduh, jangankan jam 10 malam. Jam 12 malam sampai subuh, abang tungguin, abang anter, Neng. Yakin? Yakin, Neng. Pokoknya dijamin aman kalau jalan sama abang. Ya? Nggak usah, Bang. Aku pulang sendiri aja. Ini anak nih cari masalah lagi nih. Udah, ajar aja, Pleng. Ayo, sikat. Sabar, jangan nafsu. Kita punya ide. Hah? Tenang. Ayo. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga ke kamar. Udah kangen berat gua. Kalau gue sih kangennya sama Wian. Wian. Yang ada kalau ketemu dokter Dimas itu mewek lagi, Poi. Kate-kate lu ngomong. Oh iya, Mak. Selama kita nggak ada di mari nih, ada berita baru apa ini? Kabar apa? Hari kabar mah tidak ada. Tapi yang suka datang calonnya Wianti. Calon? Hah? Dokter Dimas? Hah, betul Dokter Dimas. Orangnya teh baik pisan, datangnya teh siap hari. Bawa macam-macam. Malahan Mamang juga bikin kandang ayam dibantu sama Dimas. Ya udah kalau begitu mah, Mamang permisi dulu. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dimas. Saudara lu tuh Koi. Kate-kate lu. Yang ada ya, tuh orang gua gulung bener.
Benar-benar gue gulosin deh. Bisa mindah-mindahin ayam. Mang, kalau saya kerja tuh nggak setengah-setengah, harus tuntas, Mang. Oh iya tuh kalau begitu mah. Ayo